سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسل رحمة للعالمين فقدر لنا على اتباع الصيام وخاصة بعدد صيام رمضان فقال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فصدقة الله عليه والسلام التام وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته وأمته هدى يوم الدين أما بعد. Segenap jajaran DKM Dewan Kemakmuran Masjid Jami'at Taqwa, Akhi Fillah Ustaz Amsar Abdul Majid yang saya hormati dan muliakan, beserta jajarannya dan semua para pencinta ilmu Masjid Jami'at Taqwa yang saya hormati dan muliakan, Bapak Ibu semua yang insya Allah berkah selalu menyertai kita, amin ya Allah. Ngomong aminnya jangan pelan, duduk kencang. Jadi amin mah sampai kapanpun gak bakal hilang, betul? Sampai hari kiamat berhenti amin. Jadi amin mah kalau doa tetap amin, betul? Pokoknya amin di mana-mana harus digaungkan. 2024 amin, 2025 amin, 2026 amin, bahkan sampai menjelang ajal kita tetap amin. Mudah Bapak Ibu semua selalu diberkahi Allah. Ya kenceng aminnya. Jangan malu-malu, dan insya Allah kebenaran itu pasti ada. Betul? Kita tampak amin semua sih. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Allah. Di pagi ini kita berada di hari yang ke 26 di bulan suci Ramadan. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu cinta dan sayang sama kita. Dari hari pertama hingga hari sekarang ini, Allah tetap berikan kesehatan lahir batin kita. Allah tetap mantapkan iman Islam kita. Dan terus istiqomah sampai mengakhiri Ramadan tahun ini, insyaallah. Maka itu syukur kita kepada Allah di bulan Ramadan ini harus benar-benar syukurnya. Karena berapa banyak saudara-saudara kita yang menanti Ramadan tahun ini, namun takdir berkata lain, mereka dipanggil oleh Allah. Tapi justru kita diwujudkan takdir kita terus dalam hidup ini sampai Ramadan berakhir. Insya Allah kita tetap istiqomah dalam taat kepada Allah. Bapak Ibu tahu istiqomah? Apa itu istiqomah? Apa itu istiqomah, Bu? Konsisten. Nah, itu kata antum. Kalau kata Ustaz Tohir mana Ustaz Tohir? Kiai Tohir ada kan? Nah itu tuh Kiai Tohir mirip wajahnya itu. Ya kita itu kalau kata bang itu saya nama itu siapa? Nama itu saya nggak lupa. Jadi Bang Jenny istiqomah itu istri 3 kontrakin rumah.
Salah. Ya. Oh, boleh juga, boleh ada. Jadi istiqomah itu istri 3 kontraktif. Itu kata Bang Denny. Kalau kata saya beda. Dalam agama istiqomah itu konsisten, mudawamah di dalam taat. Itu namanya istiqomah. Gimana? Saya juga dari rumah istri yang satu. Istri yang satu ya. Atau juga gak habis-habis ya. Salawat beriring salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saudara yang dirahmati Allah, bulan suci Ramadan disebut juga oleh para ulama kita sebagai syahru ziyadatul ibadah wa ta'ah wal amaliyah. Bulan Ramadan adalah bulan meningkatnya ibadah, taat dan amal. Bulan di mana Allah tingkatkan kualitas ibadah hamba, taatnya hamba dan amaliyahnya hamba. Karena bulan Ramadan disebut sebagai bulan meningkatnya ibadah dan amalia serta ketaatan kita, maka ibadah dan amalia serta ketaatan kita itu butuh yang namanya 4 hal. Karena ibadah tanpa 4 hal ini disebut hampa, bahkan tidak akan pernah selamat. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama kita yang termaktub di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Disebutkan oleh para ulama kita, wa qala ba'dul hukama, telah berkata sebagian ulama-ulama ahli hukum, ulama-ulama fiqh, yahtajul amal ila arba'ati asya'a hatta yaslam, bahwa amal ibadah seseorang itu butuh 4 perkara hingga amal itu benar-benar selamat, yakni diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu saya tanya, pengen gak ibadahnya diterima Allah? Sholatnya, puasanya, zikirnya diterima Allah. Semua pengen. Karena kalau orang yang gak pengen diterima, buat apa dia ibadah? Kita ibadah siang dan malam, pengen ibadah kita itu diterima. Untuk bisa ibadah dan amalia kita itu diterima oleh Allah, butuh 4 hal tadi, butuh 4 perkara. Makanya suami-suami kalau dia mau sempurna butuh 4 istri. Kalau mau sempurna kesuamiannya, maka butuh 4 istri. Ibu setuju, Bu? Kalau ibu nggak setuju jangan. Yang setuju aja. Amal ibadah kita butuh 4 perkara, dan ini wajib kita miliki. Apa itu? 4 perkara yang dimaksudkan para ulama ahli fikih, ahli hukum. Yang pertama disebut oleh para ulama kita adalah al-ilmu qabla bad'i, ilmu sebelum amal. Jadi sebelum kita beramal kudu ada ilmu dulu. Bagaimana kita bisa mengenal Roh kita, mengenal Tuhan kita, kalau kita tidak punya ilmu dalam pengenalan itu? Bagaimana kita ingin sempurna sholat puasa kita, zikir kita, tahajud kita, haji dan umroh kita, sedekah kita, kalau tidak punya ilmu? Ilmu inilah yang membimbing dan mengarahkan
apa yang menjadi praktikum amal kita dalam sehari-hari. Makanya ilmu itu penting dalam kehidupan kita, terlebih dalam persoalan ibadah. Kalau umum saja butuh ilmu, apalagi khusus yang disebut dengan agama. Orang pengen bahagia di dunia dengan ilmu, orang ingin bahagia di akhirat dengan ilmu. Pengen bahagia di dua-duanya harus dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil 'ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil 'ilm, wa man aradahu fa'alaihi bil ilm. Jadi ilmu menempati posisi pertama untuk menyempurnakan dan menyelamatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mau nyupir, dia gak ngerti ilmu supir, kira-kira dia jalanin juga tuh mobil, selamat kan dia? Masuk got bisa. Naik motor, gak ngerti ilmu motor, bagaimana caranya mengendarai motor yang bagus, tapi dia pakai juga tuh motor, dia amalkan juga tuh motor, kira-kira gimana? Ini logika berpikir aja. Apalagi soal ibadah, soal puasa, soal sholat, soal zikir, maka pantas kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan kepada kita, pentingnya kita duduk di majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu. Itu menjadi proses kehidupan manusia untuk menyempurnakan amal. Idza marartum birriyadil jannah farta'u. Apabila engkau melewati satu jalan dan kau berjumpa dengan yang namanya raudhah birriyadil jannah farta'u, mampir kalian. Sahabat bertanya, apakah ada di muka bumi ini yang disebut raudhah min riyadil jannah ya Rasulullah? Ada. Apa itu Rasul? Majalis dzikr wa majalis ilm. Majlis-majlis zikir atau majlis-majlis ilmu di mana Allah menitipkan ilmu kepada para ulama-ulama, dan saat itu para ulama menyebarkan warisan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau dengar, mampir, kata Nabi. Itu menjadi proses di mana ibadahmu akan sempurna. Penting, ilmu itu penting. Bapak berkeluarga itu pengen sakinah, udah ada ilmu. Kalau nggak ada ilmunya, kalau akan sakinah. Ilmu berkeluarga, ilmu menyayangi istri, ada nggak? Ada ilmunya. Ilmu menyayangi suami, ada nggak ilmunya? Ada ilmu. Semua punya ilmu. Istri yang berilmu ketika dia melayani suaminya, berkah hidup rumah tangganya karena dia mengerti ilmu. Bagaimana ketika suami pulang, sikap sang istri yang memiliki ilmu tadi bagaimana? Ilmu tentang melayani suaminya. Oh, dia pelajari. Disebutkan oleh Nabi, khairun nisa'i allati idza nadharta ilaiha sarratka. Apabila suamimu memandangmu, maka tunjukkan kebahagiaan pada dirinya. Murah senyum, jangan cemberut mulu. Lagi buruan ditekuk mulu mukanya. Ada yang begitu? Udah banyak yang bininya kali ya. Dia punya ilmu bagaimana cara suaminya dapat menyejukkan hati lakinya. Kalau lakinya pulang tuh senang bawaannya betah mulu lakinya di rumah. Kenapa? Istrinya punya ilmu. Dia bahagiain itu suaminya dengan senyumannya. Lalu air putih udah ada di mejanya, kopi udah ada. Senang gak kira-kira itu lagi? Berarti bini gue berilmu. Di samping berilmu solehah, karena itu akan menopang dia. Gue bilang banget, senang banget.
Kalau bini punya ilmu di rumah, gak pakai diminta sama lakinya. Air itu udah keluar, kopi itu udah keluar. Kenapa? Istri punya ilmu. Dia baca hadis Nabi, 1 gelas air putih yang dia sodorkan untuk suami terciptanya ikhlas karena Allah, dapat gugurin 1000 dosa sang istri. Masya Allah. Coba lihat, 1000 dosa rontok dengan 1 gelas air putih, ibu sekalian. 2000 dosa rontok 2 gelas, 3000 dosa ibu rontok 3 gelas. Kalau berjuta-juta dosa ibu pengen rontok galon-galonnya bapak. Suruh kokok kalau orang terlalu kokok. Sebab ya, kan dia ngerti ilmunya. Semua pakai ilmu. Sampai hubungan badan ada ilmunya. Hubungan badan suami istri ada ilmunya. Bapak Ibu tahu ilmunya? Lihat tata cara yang diajarkan Nabi. Kalau kita ingin dianugerahi rezeki berupa anak yang saleh, yang tunduk dan patuh kepada Allah dan bakti kepada kedua orang tua. Bermula dari proses keilmuan suami istri. Mula-mula sebelum dia berhubungan badan, disunahkan berwudu. Suami dia berwudu, istri dia berwudu. Cakep nih. Cakep. Ini dari pasar udah hayu banget. Suami wudu, istri wudu. Habis wudu, sholat berkah. Masya Allah. Istri sholat, suami cakep nih. Habis sholat, baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Jangan banyak-banyak 10 juz. Kerjaan. Ya minimal umul kitab, baca umul kitab tuh. Setelah umul kitab kita baca, sholat wudhu kita udah, terus ngapain? Ada doa yang diajarkan Nabi. Sang suami baca, istri pun baca. Terutama suami kebaca. Apa doa? Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Minta perlindungan kepada Allah atas gangguan syaitan, laknatullah. Jangan sampai campur tangan akan rezeki yang Allah anugerahkan berupa anak di rahim istri kita. Hafal itu. Suami apa? Anak lu udah berapa? Agar untuk ilmu tuh biar jadi. Istri apa juga? Istri kudu baca. Ibu sebenarnya udah apa belum tuh doa? Belum. Coba anak udah berapa? Ilmu begitu aja belum punya. Coba saudara, Bapak Ibu sekalian. Lah belum apa tulis Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana, di kertas tulis. Belum hafal dua-duanya, maka tempel di jidat istri. Kertas tempel, baca diem mau baca tergantian sama suami. Bagus jadi apal itu dipaham. Itu ilmu untuk mencetak generasi soleh, saudara. Dan banyak hal lain yang diperintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah. Ya. Karena ilmu. Jadi posisi amal ibadah kita bisa selamat dan diterima oleh Allah karena ilmu, saudara. Salat berjamaah, sang imam mesti memiliki ilmu. Ada ilmu yang dimilikinya. Syarat imam itu kan apa? Kata tadi, a'lamuhum, orang yang paling berilmu, wa afsahuhum, orang berilmu yang fasih bacaannya. Awalhum hijratan, orang berilmu fasih bacaannya,
Dan mereka adalah orang yang pertama kali hijrah di kampung itu, pribumi-pribumi. Yang keempat, aktsaruhum sinnan, senioritas, orang berilmu, fasih bacaannya, pribumi, dan dia senioritas, umurnya cukup. Cakep nih. Kan empat-empatnya gak mungkin ada ki, alam dulu cari. Mereka yang paling berilmu, cari di situ. Ada. Oh, ternyata semuanya berilmu ki. Karena pesantrennya bareng semua. Cari yang kedua, orang berilmu yang fasih bacaannya, semuanya fasih baca Quran bareng. Cari yang ketiga, orang berilmu fasih bacaannya, awal hijratan pribumi ini, semuanya pribumi karena sudah bareng-bareng. Cari yang keempat, orang berilmu fasih bacaannya pribumi, aktsaruhum sinnan, senioritas, semuanya sama umurnya, lahirnya bareng. Bisa begitu tuh kampungnya. Ya, kalau memang begitu terjadi, ini salah kelima tambahan saya ini, cari orang berilmu fasih bacaannya. Sudah banyak lagi. Orang berilmu fasih bacaannya pribumi, senioritas yang bibitnya lebih daripada satu, 2 atau 3 dia. Ini kata saya, ini Pak, bukan kata Nabi. Jadi ada tata caranya sebenarnya. Kalau imam gak punya ilmu, gak terima. Supir masa gak punya ilmu, berapa urusannya? Kita bisa terjerumus di situ. Terjerumus. Ada ilmu-ilmu yang diterapkan begini. Ini juga saya mau kasih ilmu dikit. Mungkin di sini sebenarnya udah paham begitu, cuman belum bisa dipraktekkan. Seperti ilmu kunut tadi, ilmu kunut dibaca oleh imam. Ya, kunut Imam Syafi'i itu memuakkadkan jadi sunnah abad di dalam sholat. Karena bagian daripada sholat itu kalau ketinggalan berarti sujud sahwi, kunut itu. Dan ilmu kunut ini banyak yang saya lihat di masjid-masjid musola karena udah jadi kebiasaan, ya, udah jadi kebiasaan cara mengaminkannya. Dan bagaimana cara dia membaca dan seterusnya. Imam ketika membaca itu bagaimana, makmum ketika membaca bagaimana. Ini udah jadi tradisi kebiasaan pada umumnya. Nah, saya pengen ambil dan khusus berdasarkan ilmu. Di kitab-kitab fikih, boleh cari kitab fikih, pelajari kitab fikih semuanya, bahwa qunut itu dibaca semua, dizaharkan semua itu. Bedakan doa dan pujian. Mana yang doa, mana yang pujian. Lempengan doa aminkan, lempengan pujian kita ikut baca. Kita ikut baca. Sepakat ulama 4 mazhab. Doa itu dilihat dari konteks permohonan, dari mulai Allahumma dina biman hadai, itu doa. Allahumma hdina fiman hadai, terus wa'afina fiman afi, wa tawallana fiman tawallai, wa barik lana fima a'tai, wa qina syarra ma qadai. Itu doa semua. Aminkan itu. Aminkan. Begitu pujian, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Itu makmum disuruh baca. Imam baca, makmum baca. Bukan diaminkan, dibaca. Makanya ulama-ulama kita dulu daripada terganggu di jamaah, udah zaharnya biar dengan imam aja, biar si makmum kasih kesempatan buat baca. Maka banyak imam-imam yang diam ketika itu karena memberikan kesempatan makmum untuk membaca, dan imam juga baca hanya sekedar terdengar dia. Fa innaka taqdi wa la yuṭa'ani wa innahu la yadhillu man wali wa la ya'izzu man 'adil tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadai. Hanya dia baca, makmum juga ikut baca. Nah, kalau ikut tata cara yang benar bagaimana? Yang khusus baca semua, zahar semua baca, imam kudu zahar.
Guru mulia kita Habib Umar ketika imamin subuh di Istiqlal pada protes orang-orang, kagak ngaji berarti. Kok Habib Umar kok pada tatatinya dibaca Zahar? Belum kitabnya begitu bunyinya. Sepakat ulama pikir begitu. Kenapa kita di Indonesia seperti itu? Tadi yang saya bilang, para ulama bukan gak ngerti, karena memberikan kesempatan makmum biar dia bisa baca, karena itu pujian. Supaya jangan diaminkan, baru itu. Supaya jangan diaminkan, Pak Indah kata itu sendiri pujian kita kepada Allah, jangan diaminkan. Makanya kita sunnah untuk membaca. Bagaimana kalau imam itu pada posisi Pak Indah kata wala yubdu alaih, dia hanya sekedar aja, gak apa-apa. Itu dibolehkan, memberi kesempatan kepada makmum. Yang penting makmum gak baca juga. Nanti waktu zahar berikutnya imam pas doa dan sholawat itu zahar lagi dan diaminkan lagi oleh jamaah. Mana lampangan doa? Wa nastaghfiruka wa natubu ilaihi amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amin. Itu seabdul-abdulnya doa, begitu sholawat terakhir amin. Tapi imamnya diam, kiai mungkin belum paham, imamnya belum memahami ke arah itu. Sekarang udah paham, besok praktekin, begitu ya. Ya, Ustaz praktekin dari ilmu fikih. Jadi begitu sholawat dijaharkan imam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pakai bawa barokah boleh. Amin. Cakep tuh. Berarti itu makmum pada ngerti. Imamnya paham, makmumnya paham. Tuh ilmu bukan tuh? Ilmu tuh baru tuh bikin. Ada dasar-dasarnya kita pelajari. Coba kita praktek dikit ya, praktek dikit nih. Yang tadi saya sampaikan, saya mau pakai umum dulu dah, pakai umum dulu ya, pakai umum. Allahumma hadina fi man hadai, wa afina fi man afai, wa tawallana fi man tawallai, wa barik lana fi ma a'tai, wa qina syarra ma qadai, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walai, wa la ya'izzu man alaik, tabarakta rabbana wa ta'ala. Falakal hamdu ala ma qadai wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Allahu akbar. Cakep tuh jamaah yang begitu. Imami yang mengerti ilmu, jamaah mengerti ilmu, cakep tuh. Maka pantas ibadah dan amalia kita itu bisa sempurna dan diterima oleh Allah. Posisi pertama adalah al-ilmu qabla bad'i, ilmu sebelum amal. Sekarang persoalannya, bagaimana ilmu apa yang mesti kita cari dan kita pelajari? Kalau kita bertanya seperti itu, maka rujukannya adalah Imam Malik rahimahullah ta'ala. Beliau sebutkan kullul ulum siwal Qur'an muskilah illal hadith wa illal fiqhuddin. Semua ilmu yang dicari oleh manusia selain daripada ilmu Al-Quran itu hanya membuat sibuk orang yang mencari. Illal hadith wa illal fiqhuddin, kecuali ilmu hadith dan ilmu fiqh, ilmu untuk memahami dan mendalami agama yang di dalamnya ada ilmu tafsir, ilmu fikih itu sendiri, ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu tasawuf, itu semua ada di dalamnya. Jadi dikatakan fiqhuddin. Dari kalamnya Imam Malik bisa kita jumpai berarti ada 3 ilmu yang perlu kita paham. Pertama Al-Quran, kedua Al-Hadis, ketiga fikih.
pemahaman di dalam agama dan disiplin-disiplin ilmu yang lain. Wa masih dan selain daripada ilmu yang tadi, yang tiga, wiswasus syayatin, hanyalah bisikan setan saja. Masya Allah. Ini artinya apa? Imam Malik memberikan kekhususan kepada kita bahwa ilmu yang wajib kita cari tiga itu. Sampaikan pada anak-anakmu, pada cucumu, tampilkan ilmu itu pada mereka. Quran, hadis, dan fikih. Jangan kau bangga dulu memiliki anak yang memiliki ilmu-ilmu umum keduniaan. Jangan kau bangga. Karena berkat tiga ilmu itulah dunia akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat, Bapak Ibu sekalian, pernah dengar ucapan terakhir Profesor Dr. B.J. Habibie di depan ulama besar, Profesor Dr. G.J. Aliyafi almarhum. Penyesalan Profesor Dr. B.J. Habibie sungguh luar biasa. Berkaca-kaca matanya, dia katakan, aku menyesal dengan penyesalan yang sangat. Kurang apa diriku sebagai ayah mendidik anak-anakku. Aku didik mereka dengan didikan dunia, ilmu-ilmu dunia. Apa yang tidak bisa bagi anakku tentang dunia, berhasil dia di dunia. Tapi penyesalanku, kenapa anakku tidak kubimbing dan kuarahkan pada pendidikan agama, Al-Quran, Al-Hadis, dan Fiqh. Menyesal, kata Profesor Dr. Anakku buta itu, tapi untuk dunia luar biasa, tapi itu mereka buta. Maka sang ulama besar tadi mengatakan, tidak ada kata terlambat, Prof. Datangkan anak-anakmu kepadamu, akan kubimbing dan kuarahkan Al-Quran, Al-Hadis, dan fikih dalam qalbunya. Masya Allah. Bayangkan, saudara. Bayangkan apa yang tidak diberikan pada Profesor Dr. B.J. Habibie kepada anak-anaknya sehingga sukses anaknya dalam dunia. Tapi penyesalan yang luar biasa, anaknya tak mampu menggali Al-Quran, tak mampu menggali Al-Hadis, tak mampu menggali fikih dalam persoalan ibadah. Itu yang besar. Maka ini pelajaran untuk kita membimbing dan membina anak-anak kita, cucu kita, untuk memahami Al-Quran, Al-Hadis, dan Fiqh. Begitu. Bu, itu penting untuk kita paham. Jadi jelas nih. Jadi ilmu yang kita cari itu, jangan sampai kita salah langkah. Ini posisi yang pertama. Amal ibadah kita bisa selamat karena ilmu. Sebelum amal kita tidak punya. Masuk posisi yang kedua, amal ibadah kita bakal selamat sempurna di hadapan Allah. Wa niyatu bi mabda'i, niat pada waktu permulaan amal. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ila akhir hadis. Sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niatnya. Dan bahwasanya urusan-urusan seseorang itu terletak pada apa yang dilihatkannya. Kalau dia niatnya berhijrah itu, kata Nabi, karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapatkan ridho Allah dan Rasulnya. Tapi ketika dia hijrah, niatnya hanyalah untuk mendapatkan wanita-wanita untuk dinikahinya, maka akan diberikan oleh Allah apa yang menjadi tujuan niatnya itu. Masya Allah. Jadi niat ini penting di waktu permulaan amal. Cakep nih tata cara letaknya. Ilmu sebelum amal, niat pada waktu permulaan amal. Karena ilmu dengan niat ini beriring. Beriring. Makanya dalam perukunan fikih, dalam sholat, rukun puasa, rukun haji, rukun umroh, niat letaknya di mana? Letaknya di mana niat itu? Di awal. Karena menentukan daripada ibadah tadi, niatnya apa dia? Niatnya apa? Diiringi dengan ilmu yang tadi itu. Kalau dia niatnya karena Allah dan Rasulnya, insya Allah,
Dalam fikih dikhususkan lagi, kalau kita sholat niatnya itu letak di mana? Bu, ibu kalau sholat niatnya bagaimana? Usolli fardhu subhi itu niat bukan? Niat bukan? Bukan. Niat itu namanya talaffuz bil niat, ucapan niat. Bukan niat itu. Ucapan niat untuk mengingatkan kita bahwa ini sholat apa yang kita kerjakan di situ. Itu talaffuz bil niat. Niatnya nanti ada di mahal qalbi, tetapnya di hati. Itu niat kita kalau sholat. Kalau tadi dikatakan niat tu bi mabda'i, niat pada waktu permulaan amal. Dalam posisi sholat, dalam fikir disebutkan saat kau angkat kedua tangan mutakbiratul ihram, Allah, di situ ada niat. Niat tu bi mabda'i, Allah akan hati berkata, aku niat sholat subuh 2 rakaat fardu karena Allah. Hati ngomong tadi talaffuz bil niat untuk mengingatkan sholat apa yang kita kerjakan. Kata Imam Syafi'i, lakukan itu talaffuz bil niat, namun posisi niatmu ada di mahalil qalbi, dan itu jangan kau tinggalkan. Dan ulama-ulama yang lain seperti Imam Hanafi nggak perlu talaffuz bil niat, tidak masalah. Yang penting tadi ketika takbir mesti ada. Kata Imam Malik pun demikian. Tapi Imam Syafi'i menekankan umumnya orang banyak lupa. Kalau nggak pakai talaffuz bil niat tiba-tiba langsung mau sholat apa ini? Tidak diketuk dengan tadi itu. Kalau kita udah talaffuz bil niat, usolli fardhu subhi, diingatkan ini sholat subuh. Nanti begitu takbiratul ihram yang pertama baru di mahal qalbi mengikuti, oh tadi udah diucapin niat. Talaffuz bil niat baru menentukan niat. An-niyat itu bimabda'i, niat pada waktu permulaan. Bagaimana dengan puasa, Kiai? Kalau orang-orang puasanya pagi, niatnya malam. Kata Imam Nawawi, itu diperbolehkan. Tapi sebagus-bagusnya niat puasa menjelang sahur, mau imsak, kita udah selesai sahur, di situ niat yang paling bagus. Niat paling bagus itu di situ. Niat puasa. Akhirnya Imam Nawawi mengkhawatirkan takut lupa, boleh untuk puasa niatnya malam boleh, bahkan sebulan penuh boleh, namun jangan pernah melupakan setiap hari. Boleh kata Imam Nawawi untuk puasa. Karena kalau puasa itu coba lihat, pada waktu permulaan kita puasa kapan? Pada waktu bermula masuknya puasa kita kapan? Pas waktu subuh. Allahu Akbar, udah mulai kita puasa. Di situ sebelum subuh, 5 menit sebelum subuh, niat di situ. Itu seabdul-abdulnya niat puasa. Gimana? Kok? Itu maka malam juga diperbolehkan kita itu untuk puasa. Untuk puasa diperbolehkan. Nah, jadi niat pada waktu permulaan amal, maka sempurna ibadah kita. Penting untuk kita paham, Bapak Ibu sekalian. Masuk yang ketiga, amal ibadah kita bisa sempurna dan diterima oleh Allah bahkan selamat. Maka posisi letak yang ketiga perkara yang dibutuhkan amal ibadah kita adalah wasabru fi wasfi, sabar pada waktu pertengahan amal. Masya Allah, sabar letaknya di tengah-tengah, saudara, dalam amal itu. Di pertengahan amal itu kudu ada sabar. Saya mau kasih contoh. Puasa di awal-awal belum ada sabar, memang belum ada ujian. Begitu tengah-tengah baru di situ. Jam 12, jam 1, nah, di situ kudu ada sabar. Kalau nggak ada sabar, berapa urusan? Tengah bolong jam 1 siang-siang kita melihat ada orang minum es jeruk, kenapa? Sabar. Ujiannya luar biasa, panas terik matahari yang luar biasa. Sabar. Di tengah posisi sholat,
Sabar ada di tengah. Awal-awal tadi butuhnya ilmu, niat pada waktu permulaan. Begitu di pertengahan kudu sabar. Imam begitu baca Fatihah di awal kita aminkan masih belum sabar, tapi begitu imam setelah Fatihah dibaca surah Al-Baqarah pun situ baru kita sabar. Jangan gerutu. Allahu Akbar, Fatihah kita aminkan. Waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Belum sabar, terus aja. Begitu udah sampai pada air pun jangan sampai habis. Udah berapa nih? Iman terganggu nih. Sabar gak ada. Bisa ditolak. Kudu sabar. Kita ngikutin imam. Dan imam juga kudu ngerti yang dia bawa ini siapa. Kalau semua kongkong dia bawa gimana? Itulah disebut ngertinya imam. Siapa yang dia bawa begitu. Kalau dia imam sholatnya sholat wajib, maka disunahkan Nabi yang khafifatain, yang ringan-ringan aja bacaannya. Kalau sholat sunnah boleh, katanya. Kenapa? Karena sunnah itu ketika dia gak kuat berdiri, boleh dia duduk. Kalau yang wajib, yang ringan-ringan aja. Baca yang ringan. Ya termasuk tadi itu, idza waqa'atil waqi'ah, bagus dibaca, dipotong tengah-tengahnya. Ya, saya pikir tadi teruskan aja Imam, biar diterusin sampai habis waqi'ah. Sampai habis Imam, cakep nih. Kemarin tadi saya dengar suara bisikan ibu-ibu, waduh lama banget Imam. Apa ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu penting. Itu pentingnya kita mengerti itu, membawa siapa yang kita bawa. Makanya nanti ada dalam fikih itu imam yang dibenci, ada al-imam makruh, ada imam yang dibenci dalam fikih, dan kita boleh pada saat kita membenci imam tadi, ya itu kita mufarraqah, itu dalam fikih itu dibahas. Nah, bagaimana imam yang dibenci tadi? Imam yang dibenci, satu, ketika kita tahu imam itu dia sudah menjadi imam masjid, tapi kesehariannya masih pakai celana pendek. Kalau dia kemana-mana nongkrong sono sini, tapi imamnya imam masjid, makruh tuh imam. Bacanya cakep tuh kiai, makruh tuh imam, dibenci. Ada imam yang begitu? Ada kan? Rajin ngimamin sholat di masjid, tapi masih nongkrong main gaplek ada, main catur ada. Itu imam yang dibenci. Dan yang kedua, ketika imam itu tidak mengerti keberadaan makmum, pasir bacanya panjang terus kalau imam wajib, itu pun dibenci. Itu dalam fikih. Masya Allah, itu dibahas yang begitu-begitu di fikih. Nah, makanya cari imam yang memahami ilmu, yang pasir bacanya mengerti keadaan rakyatnya. Itu yang penting, betul kan? Dia ngerti keadaan awalnya yang miskin, yang kaya, oh ini yang lemah, yang kuat, dia paham semua. Begitu dia paham, baru disebut kesempurnaan amal ibadah kita tadi. Ya, sabar di waktu pertengahan amal, ada sabar. Jadi bapak ibu di Ramadan ini memang harus banyak sabar. Tanpa ada kesabaran mungkin Ramadan kita tidak bisa ditolak oleh Allah. Banyak sabar itu ya. Ini mau mengakhiri Ramadan, ini kudu banyak sabar ibu-ibu ya. Saya tanya sama ibu-ibu ini, udah pada punya baju baru? Ya Allah, kesian amat. Ya belum punya baju baru. Mau kena baru udah punya bu. Udah, mau kena siapa? Syahrini. Beli mau kena Syahrini bu, kita beli nama lakinya. Mau kena Syahrini itu harganya 4.999.000. Ya, itu mau kena Syahrini. Kok kiai tahu saya harus beli bini saya? So. Ya, itu harganya segitu tuh, mau kena Syahrini. Insya Allah. Ibu udah punya?
Belum dibeli. Ya kalau ibu belum punya mukena Syahrini, mukena Nori juga nggak apa-apa. Ya, itu ibu untuk beribadah ketika kita punya uang, punya nikmat, di samping kita tidak melupakan sodako. Kata ulama-ulama kita sebagai tahadus bin nikmah, kita mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan, maka boleh kita berpakaian cantik, berpakaian bagus. Kata ulama, di samping artinya kita nggak melupakan sedekah. Sedekah tetapi untuk kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan boleh. Niat tergantung niatnya, jangan buat kesombongan. Yang mentang-mentang pakai mukena Syahrini, sholat id, pengennya dilihat orang salah. Jalan sama ibu-ibu yang lain, ya dekat-dekat mukena mulu. Supaya dilihat ibu mukenanya bagus nih, Syahrini punya. Ya. Kalau niatnya begitu udah berapa urusannya. Iya, yang penting gak usah pakai omong, ya. Tampil bagus dalam Idul Fitri boleh. Makanya begitu datangnya itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan gamis terindahnya, gamis terindah yang diberikan oleh Aisyah. Bahkan dari istri tercinta Khadijatul Kubra yang paling indah, yang paling bagusnya. Silakan. Dan Nabi itu pakai senang sekali. Kenapa? Karena di waktu itu waktu semua dalam baru, iman yang baru, baju yang baru, makanan yang baru, istri lama, semua serba baru. Boleh mensyukuri nikmat. Makanya ada kaul ulama itu dikatakan apa? Yang penting intinya di samping kita mensyukuri nikmat tadi itu, tapi taat itu yang penting. Jadi ketaatan itu yang penting sungguh. Laisal 'aid liman labisal jadid, walakin al-'aid ta'atul tazid. Tidaklah disebut 'aid kembali kepada kesucian jiwa kita dengan ditandai pakaian baru. Bukan itu. Walakin al-'aid ta'atul tazid. Akan tetapi yang disebut 'aid itu adalah taat yang terus baru dan bertambah, taat yang bertambah-tambah dan terus, itu namanya id. Kalau Bang Jadi lain lagi, makolnya ini kata dia laisal id liman labisal jadi walakin al-id zawjatuhu tazid. Tidaklah disebut id orang yang ditandai dengan pakaian baru, tetapi itu bertambahnya istri baru. Ya Bapak Ibu sekalian, jadi tadi saya bilang bukan nggak boleh mensyukuri nikmat, boleh, silakan. Ya Bapak yang punya kain BHS gajah duduk nanti dimanfaatkan Idul Fitri, boleh. Sepanjang Bapak Ramadan itu full, cakep tuh puasanya, tarawihnya, zikir tadarusnya. Ketika Bapak tandai dengan baru mensyukuri nikmat, Masya Allah, malaikat senang melihatnya. Tuh hamba-hamba Allah luar biasa, salatnya rajin, puasanya rajin, zikirnya rajin. Sekarang dia bersyukur. La'allakum tashkurun dalam Quran itu kan, agar kalian bersyukur ketika kau besarkan nama Allah. Bersyukur kita, cakep, malaikat senang melihatnya itu. Semuanya baru, orang yang taat. Puasa kagak, tarawih kagak, sodako kagak. Begitu pakai gajah duduk, pakaian yang luar biasa, kainnya gajah duduk, pokoknya almiah dia pakai. Dia duduk paling depan dan puasa kagak, sholat tarawih kagak. Begitu selesai nangis salaman sama bapaknya. Ada kan gitu kan? Ada di sini, ada di sini. Puasa kagak, zikir kagak gitu. Hari raya Idul Fitri paling dulu sholat. Begitu gitu masuk ke 11 hari udah buka di warteg. Mana orang yang kaki-kaki banyak. Ya, kita ambil wilayah terdekat dulu, kita panggil RT. Jam 4 jam 5 baru buka. Berkah. Bapak Ibu pernah dengar warteg yang kebakaran di Simpro? Pernah ya?
Itu zaman saya punya. Maaf, nggak kebakar maksudnya. Rumah-rumah pada kebakar tanah yang dimiliki ahli sedekah orang. Itu zaman saya punya. Rumah yang sekeliling itu semua kebakar, hanya satu warteg nggak ada kebakar itu. Ada apa? Ternyata pemiliknya ahli sedekah, dan tip yang dilakukan setiap mau Ramadan dia tutup. Bahkan jam 4 dia buka, itu pun digratiskan untuk makan orang berbuka. Sebagai orang yang mau puasa, yang berbuka, makan gratis setiap hari sekarung untuk Ramadan. Bukanya jam 4 itu pun gratis buat makan, nanti pas berbuka, berdua makan, ayo gratis makan. Insyaallah. Bayangkan, dari punya satu warteg sekarang udah punya 100 warteg Allah berikan. Maka kalau ada orang yang mengatakan, Pak, kenapa buka rezeki pakai tiap tahun? Bohong. Itu buktinya orang itu rezekinya bertambah karena menghormati Ramadan. Luar biasa. Jadi kembali kepada keyakinan dia tadi. Dia muliakan Ramadan, Allah muliakan lagi kehidupan dia. Masya Allah. Tuh. Jadi waktu buka jam 4, nanti pas waktu maghrib pada antri itu orang pada makan gratis. Mau makan ini, makan silakan. Jadi kalau jamaah yang nanti bininya nggak masak, ke sono aja dulu. Gratis. Sampai dibesarkan sama dia, kiai jamaahnya kalau yang istri-istrinya nggak mau masak, suruh kemari aja gratis. Ya, suruh kemari aja. Kata dia begitu. Sampaikan sama jamaah saya. Ya, makanya ntar siang saya mau kontrol kalau ada saya lihat, oh berarti nggak masak dirinya nih, dia makan di sini. Saudara yang dirahmati Allah, luar biasa itu ya. Jamaah saya memiliki punya niat yang luar biasa. Ditolong sama Allah. Ya. Makanya itu penting buat kita. Ya, penting untuk kita. Itu yang ketiga, terakhir. Bapak Ibu sekalian, terakhir. Amal kita bakal selamat dan sempurna manakala wal ikhlas inda faragh. Ada keikhlasan dalam amal setelah berakhirnya amal. Beresnya amal harus ada ikhlas. Jaga. Itu yang memberikan faedah. Jadi keikhlasan itu letaknya di akhir daripada amal. Jadi kalau kita lihat tata letak yang disebutkan oleh ulama tadi itu, ini luar biasa. Kalian boleh Pak. Coba lihat tadi. Al ilmu qabla bar'i, ilmu sebelum amal. Jaga. Wa niyatu bi mabda'i, niat pada waktu permulaan. Was-sabru fi wasfi, sabar di tengah amal. Wal ikhlas inda faragh, dan ikhlas setelah berakhirnya amal. Kalau 4 ini ada, letaknya sesuai dengan apa yang disebutkan ulama, diterima ibadah kita. Nah yang jadi masalah, banyak orang yang tadi sabarnya hilang, ikhlasnya hilang. Itu yang menyebabkan amal kita hilang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu dari awal, bapak dari awal tadi itu, kajian saya, ilmunya udah dapat, niatnya udah dapat, sabarnya hilang. Wah kiai lama banget isok sampai kelewatan juga. Udah mau akhir, ikhlasnya nggak ada. Wah ditolak. Isrok itu bisa kalah dengan ini, dengan ilmu. Jadi kalau ada orang yang belum paham, isrok bisa kalah dengan majelis ilmu itu. Ibu bapak berzikir lagi taklim, zikir subhanallah subhanallah subhanallah, cakap gak? Cakap zikirnya. Tapi ketika keberadaan zikir dalam taklim, suruh berhenti. Berhenti. Tasbihmu, zikirmu lebih besar majelis ilmu. Dia pasang telingamu, dengarkan ilmu, itu yang paling afdal. Dia kadang-kadang dia lagi zikir ilmu, dia nggak tahu ilmu. Jadi kalau orang nggak tahu ilmu itu Pak, pengen ibadah supaya diterima, menurut dia itu udah pasti benar, udah selesai. Tapi Allah melaknat dia karena dia nggak ngerti. Kan ada tuh orang dengerin khutbah wajib nggak? Khutbah Jumat wajib, dia tasbih subhanallah, ditolak. Gak perlu ya tasbih, muter dengerin aja. Maka ketika kamu dengerin lalu tidur, masih bagus. Tidur aja masih bagus Pak, dengerin khutbah. Tadinya dengerin, tiba-tiba ngantuk karena khutbahnya tidak tegas misalnya. Tapi lagi khutbah nih kiai,
Tiba-tiba dia tidur. Bagus kan? Bagus kan? Bagus, dia akan bagus lagi tidur. Daripada dia memutar tasbih, telinga mendengar, pikiran mendengarkan tetapi tasbih diputar, masih bagusan tidur. Coba bayangin sampai begitu. Karena tadi dia niatnya untuk mendengarkan khutbah, tiba-tiba dia tidur. Karena mendengarkan khutbah tadi dia ngantuk. Gak ada masalah. Dan sampai dia melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semuanya berdasarkan ilmu, Ibu sekalian. Kalau kita gak punya ilmunya kala itu berapa, amal kita semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi menjadi posisi terpenting untuk kita. Jadi ikhlas pada akhir amal kita sangat dibutuhkan. 4 perkara inilah yang insya Allah kalau amal ibadah kita mau sempurna dan selamat, kudu kita punya kesimpulannya. Apa pertama tadi? Ilmu sebelum amal. Kedua, niat pada waktu berbulan amal. Ketiga, sabar di tengah amal. Keempat, ikhlas di akhir amal. Amalkan, insya Allah ibadah kita bakal selamat. Amin ya rabbal alamin. Dan ini aja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan sekelumit kajian ilmu ini memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sallallahu alaihi wasallam.